Mempunyai kondisi keuangan yang sehat serta stabil, merupakan impian semua orang. Pasti tidak gampang dalam mengelola keuangan, walaupun itu kepunyaan individu. Terdapat sedikit hal yang butuh diperhatikan, agar keadaan keuangan dapat terus normal serta terkendali. Perlu kamu ketahui bahwa ada kebiasaan kecil yang dapat membuat keuanganmu sehat. Hal tersebut supaya kamu mampu mengelola keuangan dengan benar. Lalu, kira-kira apa saja kebiasaan kecil tersebut? Berikut sahabat trainer akan memberikan penjelasannya untuk kamu semua. Pertama, menabung di awal bulan. Permasalahan keuangan solusinya tentu tidak jauh dari prinsip hidup hemat, yaitu menabung. Menabung di awal bulan butuh dibiasakan, guna untuk menyehatkan keadaan keuangan. Dengan menabung, secara otomatis terdapat dana darurat, sehingga dikala terdapat peristiwa tidak terduga, keadaan keuanganmu akan normal serta mempunyai simpanan. Kebiasaan kecil ini akibatnya sangat besar, tetapi sayangnya tidak semua orang menyadari akan hal ini. Banyak orang yang masih merasa kesusahan untuk menabung. Supaya tidak terasa berat di saat awal bulan ataupun di saat menerima pendapatan langsung, sisihkan uangnya sebagian untuk ditabung. Sisanya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Baiknya sisihkan paling tidak 10% dari pemasukan untuk ditabung. Simpan tabungan di tempat spesial ataupun rekening yang terpisah. Jangan mengotak-atik rekening yang telah dibuat spesial untuk tabungan. Pakai uang yang memanglah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terapkan hidup hemat supaya dapat memanfaatkan uang dengan bijak. Kedua, membuat anggaran belanja. Yang kedua yang membuat pengeluaran tidak terkendali lainnya yaitu, belanja tanpa perencanaan. Hal ini kerap dirasakan oleh banyak orang, bisa jadi itu juga termasuk kamu. Untuk menangani hal ini, buat catatan belanja ataupun pengeluaranmu dalam sebulan, beserta anggarannya. Utamakan membeli kebutuhan, bukan kemauan. Dengan demikian, kalian mempunyai guidance ataupun patokan catatan pengeluaran yang wajib terpenuhi, sesuai dengan budget yang direncanakan. Misalnya untuk pengeluaran makan 1 juta rupiah sebulan, maka selanjutnya tidak akan berubah-ubah dan tetap pada anggaran sejumlah 1 juta rupiah tersebut dalam sebulan. Sebisa mungkin jangan lebih dari itu. Jika dengan anggaran tersebut masih sisa, itu namanya penghematan. Uang dari penghematan dapat dialihkan untuk tabungan ataupun investasi. Ketiga, bijak menggunakan promo. Hampir di setiap awal bulan, akhir bulan, ataupun pertengahan bulan sering terdapat promo di supermarket, minimarket, sampai dengan pusat perbelanjaan semacam mall. Jadi siapa yang tidak tergoda dengan adanya promo? Terlebih jika barang yang masuk promo merupakan benda yang masuk catatan belanjaan ataupun pengeluaranmu. Tidak masalah jika kamu membeli barang yang kamu butuhkan, dengan menggunakan promo tersebut. Malah nantinya akan lebih berhemat, namun juga kamu wajib bijak menyikapinya. Jangan karena ada promo, pengeluaranmu malah terus menjadi membesar. Dan jatuhnya hal tersebut malah membuatmu jadi boros. Kembali lagi pada daftar belanja ataupun pengeluaran, serta anggaran yang telah kalian buat. Jangan keluar dari list tersebut dan malah membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Keempat, menyisihkan pendapatan untuk dana darurat. Harus mengeluarkan uang secara tiba-tiba serta dalam jumlah besar, merupakan perihal yang menjengkelkan. Terlebih jika kejadiannya tepat di akhir bulan. Namun yang namanya kebutuhan mendesak, tetap harus dipenuhi. Supaya spending habit tetap terjaga, kamu dapat menyisihkan pendapatan untuk dana darurat. Jikalau sewaktu-waktu perlu uang tunai, kalian tidak pusing memikirkan uangnya. Karena terdapat dana darurat yang jadi penolong. Tidak juga sampai membobol celengan ataupun tabungan, untuk menutupi kebutuhan tersebut. Biasakan untuk menyisihkan 10% dari pendapatan buat dana darurat. Dan pergunakan sesuai kebutuhan darurat saja. Kelima, membeli sesuatu sesuai kebutuhan. Terkadang kamu memasukkan keinginan dalam catatan kebutuhan, yang menyebabkan anggaran belanja jadi besar. Di lain sisi hal ini juga terkesan mubazir, karena sebenarnya kalian tidak memerlukan barang tersebut. Mulai saat ini belajarlah untuk mengendalikan keinginan belanja. Triknya dengan membeli sesuatu yang cocok sesuai dengan kebutuhan. Bila bulan ini kalian perlu pisau dapur yang baru, beli pisau dapur saja tanpa mengikutkan talenannya ataupun hal-hal lainnya. Coba hitung berapa rupiah yang dapat kalian hemat. Cukup lumayan bukan? Terlebih jika yang diperlukan dalam 1 bulan lebih dari 10 barang. Keenam, jangan terlalu baik kepada orang lain. Baik kepada orang lain boleh saja, asal jangan mengikutkan kata terlalu-nya. Terlalu baik malah dapat menghabiskan finansial, sebab yang dikeluarkan jadi kelewatan. Harusnya kamu tidak mentraktir sahabat misalnya, tetapi jadi mentraktir mereka sebab ia lupa bawa makan siang. Baik memang,
Namun jangan sampai kamu mempertaruhkan anggaran belanja yang telah kamu rencanakan, hanya untuk mentraktir sahabat kamu. Jika ingin membantu, lebih baik pakai sumber dana lain, semacam sisa uang belanja di bulan-bulan yang lalu. Hal itu memang jatuhnya berbuat baik, tetapi bukan mempertaruhkan diri sendiri. Tidak hanya mentraktir, cobalah untuk tidak meminjamkan uang kepada teman. Tindakanmu ini hanya jadi bumerang untuk keuanganmu. Apabila sahabat tidak membayar, kamu yang rugikan. Ketujuh, reward diri secukupnya. Kemauan untuk berikan penghargaan kepada diri sendiri tentu ada. Sesudah susah payah bekerja, mengumpulkan uang, kamu tentu mau memanjakan diri dengan pendapatan yang kamu dapat. Boleh saja hal ini dilakukan asal jangan kelewatan. Hadiahi dirimu dengan beberapa barang yang diperlukan saja. Sebaliknya, untuk barang yang diimpikan dapat kamu tunda terlebih dahulu sampai benar-benar mempunyai dana luang yang cukup. Nanti baru dibeli jika ada rezeki ekstra, semacam bonus, peningkatan pendapatan serta lainnya. Apabila reward ini sifatnya harus tiap bulan, sebaiknya masukkan dalam anggaran. Dengan begini, self-reward tidak menjerumuskanmu pada perilaku yang konsumtif. Agar spending habits yang baik ini tetap terpelihara, kalian juga wajib tahan dengan godaan yang datang. Entah itu dari sahabat, keluarga, ataupun rekan kerja. Hal ini tidak gampang, namun tentu saja kamu sanggup melakukannya jika kamu benar-benar ingin keuanganmu sehat. Jauhi style hidup doyan belanja, supaya kalian tidak jadi candu serta membuat kamu melarat di masa tua. Nah, itu dia sebagian kebiasaan kecil yang dapat membuat keuanganmu sehat. Yakinkan untuk selalu menjaga keadaan keuangan stabil, serta menjalankan hidup hemat walaupun pemasukan terkategori besar, supaya memiliki masa depan yang lebih baik daripada masa kini. Sampai di sini dulu video kita kali ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.